Selamat malam teman-teman semuanya, apa kabar? Malam ini topiknya adalah lebih ke spiritual, tapi ada agak sensitifnya gitu. Jadi lebih lebih spiritual. Kalau kemarin kan bahasanya teknis ya, lebih ke pikiran, perasaan, ilmu hipnosis, hipnoterapi, meditasi gitu. Itu kan teknis, praktek. Jadi praktisnya. Kalau sekarang tuh lebih filosofi, lebih ke spiritual. Dan lebih sensitif karena ini nanti pasti akan nyentuh ranah agama. Pasti begitu. Dia biasanya ada pertanyaan nanti, apa bedanya spiritual sama agama gitu. Terus nanti spiritual itu emang gunanya apa? Nah, makanya di sini penting seperti yang bisa kita lihat di gambar itu ya kan artinya spiritual tapi ada juga yang namanya bypass. Nah, ini agak bahaya. Terus bisa dilihat kan gambar ilustrasinya nih ada jalan yang berlika-liku dalam ruang yang kita tuh sebenarnya asing, terus di depannya itu sebuah pintu cahaya. Jadi nanti kita akan bahas sedikit satu persatu apa sih sebenarnya spiritual itu dan kenapa sebenarnya spiritual ini penting atau nggak penting. Jangan-jangan nih banyak yang ngapain belajar spiritual, orang tuh ngapain sih meditasi gitu, kayak nggak ada kerjaan dulu. Aku tuh sering dibilang gitu, ngapain? Nggak ada kerjaan. Spiritual itu cuma ngapain ya? Kayak gitu. Nah, padahal ya, kalau kita lihat dari sudut pandang, jadi dari sudut pandang dulu. Kenapa orang tuh banyak stres, bahkan depresi? Sekarang tuh orang tuh makin banyak gitu ya. Nggak sekarang juga dari dulu. Tapi kenapa kita bisa lihat banyak konflik ya? Banyak masalah. Ada terjadi kekerasan, pembulian, bahkan pembunuhan itu. Kita bisa lihat di berita itu ya. Yang dalam ranah masyarakat aja gitu. Kita nggak usah bicara yang nanti deh, korupsi gitu. Itu nantilah. Itu pembahasan yang lebih otoritas lagi kan. Itu karena dilakukan oleh pihak otoritas. Tapi kenapa orang-orang nih banyak yang melakukan perbuatan negatif. Nah, jadi judul di Live Live pada malam hari ini, apakah banyak orang-orang jahat? Kenapa memang kita tinggal itu kebanyakan gitu dilihat itu fokusnya atau memang yang lebih terkenal gitu, gimana ya bahasanya, lebih teratensi, atensinya tuh kenapa banyak orang-orang yang buruk gitu. Nah, kenapa itu tuh pembahasannya lebih di spiritual sebenarnya di situ. Karena kalau dari sudut pandang material itu nggak salah. Orang tuh misalnya cari uang banyak-banyak gitu dan melakukan dengan berbagai cara, apapun dilakukan. Nggak nggak apa ya, ada dulu temanku pernah bilang, halal haram hantam. Halal haram hantam gitu. Kalau dari sudut pandang material, itu emang nggak ada masalah. Tapi dari spiritual tuh kenapa? Nah, ini pembahasannya sebenarnya di spiritual. Di apa sih sebenarnya spiritual itu? Oke, mungkin kita mulai ya. Nah, sebelum aku bahas materi spiritual, aku tuh ingin juga sedikit nih nge-trigger mungkin banyak orang nih yang gini, yang katanya spiritual. Terus kan aku juga sering ngelihat konten di TikTok. Aku sudah melakukan ini aku ini ceritain. Bukan akunya, Bu. Jadi aku ceritain ada yang katanya mengalami kebangkitan spiritual, gitu. Terus ketika dia sudah punya pengalaman spiritual, terus dia merasa gini, orang-orang tuh sekarang jahat atau jadi punya banyak musuhnya gitu. Aku ketawa sebenarnya. Nah, kenapa begini? Kenapa masing-masing orang tuh punya pengalaman spiritual, terus langsung dia menjudge, mengklaim dirinya tuh punya banyak musuh gitu. Atau bahkan sekarang tidak lagi berdempetan dengan kubu kiri bahkan gitu. Apa maksudnya aku tanya, kubu kiri apa? Kubu setan gitu.
Nah, jadi karena begini memang ya, aku jelasin sedikit. Spiritual itu apa? Spiritual itu rasa. Ya teman-teman, rasa. Nah, kalau tentang rasa, ingat, kalau rasa itu kan nggak bisa diungkapkan kata-kata. Contoh, makan es krim. Nawarin es krim ke teman, atau ditanya, pernah nggak ngerasain rasa es krim vanila? Nah, kita debat tuh misalnya, rasa es krim vanila tuh enak banget gitu. Tapi kita tanyain ke temen yang nggak pernah makan es krim vanila, itu sampai kapanpun dia nggak akan tahu. Dan dia nggak akan punya gambaran, karena cuma pikiran. Gambar tuh di pikiran. Nah, ini rasa, teman-teman. Jadi, rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nah, makanya setiap orang itu berbeda-beda pengalaman spiritualnya. Ada rasa spiritual. Nah, ketemunya kita untuk berbicara spiritual di mana? Untuk dapat apa ya? Dapat sebuah struktur pemahaman. Di mana? Di kesadaran. Nah, makanya sekarang teman-teman kalau misalnya bingung apa bedanya spiritual terus sama kesadaran. Mungkin banyak dari di sini ya yang ikut bahkan pelatihan, kelas, workshop, master class gitu. Kesadaran isinya kan. Tapi ke dalamnya itu nanti bahasnya spiritual. Karena sebenarnya spiritual itu rasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan agama, nah itu beda lagi nanti. Karena sebenarnya nanti aku mau lebih fokus pembahasannya di hari ini, malam ini ke bypassnya. Jadi lebih ke cenderungannya spiritual, bukan agama dulu ya. Jadi kalau aku mungkin nanti berbicara tentang agama di topik yang berbeda lagi, lebih khusus lagi. Kalau sekarang kayaknya belum deh. Nanti agama, kesadaran spiritual. Nah, di sekarang ini lebih ke spiritual dan kesadaran aja. Nah, kesadaran itu sebuah katalis. Katalis tuh ilmu kesadaran, sebuah wadah yang bisa kita sekarang sama-sama gitu untuk mengenal, mengalami, mengenali spiritual. Jadi itu enggak abstrak lagi spiritual itu. Mungkin ya kalau dulu, ini dulu nih, banyak sekali semua fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Kan berarti dari spiritual. Nah, karena spiritual ini pengetahuan yang udah dari ribuan tahun yang lalu, itu nanti dibuat narasi, dibuatlah kitab, dibuatlah tulisan gitu. Untungnya zaman sekarang itu ada science. Nah, science itu sekarang juga sudah merambat ke fisika kuantum, ke mikroskopik yang sangat kecil. Nah, di situ tuh ada ruang kita ketemunya sebuah apa ya, kuanta, quark atau sebuah molekul partikel yang paling kecil tuh yang sekarang disebut dengan teori superposisi. Jadi partikel cahaya itu kalau dieksperimen dengan celah ganda itu bisa mengubah, ikan asli awalnya itu dia berubah-ubah dan dia bergerak random, acak. Tetapi ketika diamati baru dia dalam keadaan tetap. Pengamatan itu apa teman-teman? Ya kesadaran. Nah, kesadaran itu ternyata mampu mempengaruhi sebuah objek dalam realitas. Nah, barulah di sini ketemunya sebuah filosofi, ya walaupun sebenarnya ini nggak bisa dijelaskan lebih karena ini masih jadi sebuah eksperimen, tapi udah teori, udah dibuktikan secara teori. Tapi kan balik lagi nanti kalau masuk ke spiritual jadi pengalaman. Ada pertanyaan. Nanti lah ya aku jawab. Aku mau jelasin sedikit. Tadi dengan teori superposisi, terus nanti kita bicara itu juga nanti. Apakah maksud nanti ya kita bahas satu-satu. Sampai tadi teori superposisi. Nah, jadi berarti dengan seiring berjalannya waktu dengan kesadaran kita mampu untuk mengalami spiritual. Nah, kalau sudah kita masuk ke dalam tahapan spiritual, ada kesalahpahaman berikut yang aku ingin jelaskan, yaitu tentang spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Mungkin di sini teman-teman gini ya, atau mungkin yang udah pernah mengalami sendiri.
Kebangkitan spiritual atau yang disebut dengan spiritual awakening banyak disalahpahami begini. Awal-awal katanya kalau sudah mengalami spiritual awakening lah ya. Terus dia sekarang banyak kemunduran dalam hidup. Misalnya, yang tadi dia punya pekerjaan, punya bisnis bangkrut. Terus ditinggal pasangan, depresi, stres, bahkan ada yang mau bunuh diri. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, terus gini, ada yang menganggap bahwa sekarang tidak bisa lagi hidup di realitas 3 dimensi. Waduh, ini bahasanya udah ada nanti 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Karena dia menganggap orang-orang nih tidak lagi selaras. Aku orang yang mengalami awakening ini tidak sefrekuensi lagi dengan masyarakat, dengan umum. Wah, gitu. Jadi mulailah di sini menjaga jarak, isolasi diri, punya pemahaman yang kalau dilihat dari orang lain tuh gila dia. Karena mulailah di situ dia mengalami pendalaman batin ya, yang nggak enak, memang nggak enak rasanya. Tapi di sini kesalahpahamannya, dianggapnya itu spiritual awakening. Padahal bukan, belum. Jadi itu nuansanya, bukan spiritual awakeningnya, belum awakeningnya. Itu masih nuansanya. Jadi ketika dalam nuansa ini, biasanya gini, ketika dia meditasi, bahkan nggak bisa meditasi, kadang nggak bisa tidur, punya konflik, punya banyak masalah sampai depresi, itu memang bawaan dari dalamnya tuh ada sebuah pergolakan batin yang energinya itu panas, dingin, gitu. Dan bahkan kalau dalam teori Kundalini, itu kan masuk dia dari bawah, cakra dasar, merambat ke atas, itu kan rasanya tuh kayak panas begitu. Nah, ini yang sering disalahpahami, katanya ini spiritual awakening, padahal belum nuansanya, ini masih nuansanya nih. Karena kalau sudah awaken, nggak akan lagi ada kebencian. Bukan, jadi pendaman kebenciannya tuh nggak ada. Hanya ada cinta, hanya ada berlimpah, hanya ada kasih, sayang gitu. Kalau masih di ranah yang dia menganggap semua orang musuh, atau orang banyak nih musuh, ada kubu setan gitu, ada banyak yang jahat. Jadi kalau aku kan sering lihat juga di TikTok nih, aku sudah yang cerita sudah menjalani jadi pejalan spiritual gitu. Aku harus menahan musuh-musuhku, entah itu yang jahat, yang setan gitu-gitulah. Belum, sebenarnya itu belum awakening. Kalau sudah awakening, maka tahapnya itu ya di tahap yang netral. Dari netral, penerimaan sampai pencerahan. Tapi minimal di situ. Karena berarti ini proses. Masih ada prosesnya. Nggak sembarangan memang. Tapi kadang masih banyak yang salah paham. Dan balik lagi ke teori kita bahas di awal, karena rasa dan belum juga di struktur, diketemukan dengan struktur kesadaran. Makanya bagi yang masih mendalami pengalaman spiritualnya gitu kan, jadi dia merasa sudah menjadi pejalan spiritual. Padahal belum gitu. Nah, yang kedua, yang kesalahpahaman kedua ini, aku ceritain misalnya, ada yang dia sudah capek hidup, bukan capek hidup, sorry, capek kerja dalam hidup. Misalnya dia 20 tahun mengabdi jadi pegawai, jadi pekerja gitu. Capek kan? Terus dalam hidupnya ada sebuah momen dia ingin meditasi. Dia ingin ikut kelas, berbayar mahal untuk bisa mendapatkan ilmu kesadaran gitu. Artinya apa? Sebenarnya dia hanya berubah label, berubah pelarian dari yang tadinya itu mencari material, sekarang jadi mencari spiritual. Nah, ini kadang ini susah nih untuk dikasih tahu kadang yang begini. Karena dia merasa di awalnya, aku sudah capek, jenuh dengan pencarian material. Udah cukup atau mungkin sudah ingin menambah lagi pengalaman hidup. Nah, di sini terjadi sebuah kendala dari sebuah identitasnya karena dia merasa bahwa ada yang kurang lagi nih.
Ya, begitu. Jadi berangkat dari rasa kurang. Maka mencarilah guru, mencarilah apa ya, teknik, terapi, dan coach. Masih banyak lagi dari dunia pengembangan diri. Yang mana itu nggak salah selama tidak terjebak. Jadi kata kuncinya tuh tidak terjebak. Kalau terjebak, itu yang sudah bertahun-tahun, tapi terjebak di meditasi pengembangan diri. Nah, kenapa bisa terjebak? Karena tidak menyadari yang mencari, si pencarinya itu. Jadi gini, kita kalau dalam kesadaran, itu bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh. Jadi apa? Gitu. Jadi kita tuh apa? Beyond katanya, beyond pikiran, beyond perasaan, beyond tuh melampaui. Nah, itu dialami memang, dialami sendiri. Jadi sampai kalau sudah dalam titik mengalami kesadaran, dan apa yang dialami? Sebuah rasa, sebuah kesadaran ya, kalau aku bukan namaku, aku bukan statusku, aku bukan identitasku. Nah, yang agak lebih sensitif lagi, aku bukan agamaku. Nah, gitu. Tapi bukan berarti spiritual atau kesadaran nggak beragama ya. Ini nanti lebih lebih sensitif lagi. Makanya kadang aku masih lihat-lihat dulu kalau mau bahas agama. Nah, balik lagi ke identitas tadi. Kalau aku bukan itu semua, aku apa? Nah, itu jawabannya nggak ada di kata-kata sebenarnya. Tapi ada di rasa, ada di pengalaman kesadaran. Ketika sudah sadar, oh, berarti aku bukan yang mencari semua ini. Ternyata pencarian ini hanya gerakan saja, gerakan dari kesadaran atau ketuhanan. Nah, di sini gapnya, jedanya, di sini sangat tipis. Kalau bisa mengalami ini, udah selesai. Pas udah selesai, mau kerja kembali, mau meditasi, mau apa ya, mengalami semua pencerahan itu bebas. Karena sudah di titik yang dijeda tadi. Tapi selama belum menyadari ini, masih ada si pencari yang belum disadari dia sedang mencari-cari itu, maka kadang terus berputar looping dalam keadaan yang nggak enak, yang punya masalah terus-menerus, yang sampai dia didatangkan lagi oleh semesta agar dia bisa sadar dan belajar lagi. Nah, begitu terus. Makanya di sini penting, poin dari judul pada malam hari ini, jangan sampai bypass. Bypass itu karena tidak, bypass tuh artinya kayak bahasa Indonesianya apa ya? Shortcut, kita tuh harusnya mengalami semua prosesnya, tapi langsung bukan tembus ya, kayak gini loh, kayak nge-cheat dan efeknya negatif, bypass lah. Padahal itu bukan hak kita gitu, bukan hak, belum jadi hak, tapi udah langsung ke situ gitu, langsung ke area itu. Dan jadi kita belum siap, makanya bypass jadinya. Nah, padahal di kesadaran itu ada prosesnya, ada fase. Kalau misalnya dari fase manifestasi, ya ingat manifestasi nih. Aku mau bahas manifestasi. Dulu misalnya aku kan manifestasi itu capek, harus scripting, harus afirmasi gitu. Padahal itu semua nggak penting. Bukan nggak penting, nggak perlu sebelum menyadari tadi yang si kitanya itu, si identitas. Aku bilangnya ego, diri palsu. Kalau mau sadar kita, yang namanya manifestasi itu dari kesadaran dulu. Atensi pertama, atensi. Nah, kesadaran itu atensi kan? Kalau dalam kesadaran itu atensi yang melokal menjadi sudut pandang, jadilah jiwa. Kalau udah jadi atensi, maka kita punya koneksi dengan apapun yang kita atensikan itu. Berarti kan punya koneksi. Kalau kita sudah punya koneksi, jadinya apa? Kita punya niat, punya kehendak, intensi. Nah, intensi. Dengan tiga ini, sebenarnya kita nggak perlu mikirin lagi. Dengan tiga ini ya, lihat. Dari atensi, koneksi, intensi. Maka yang keempat menimbulkan apa? Konsekuensi. Hukum semesta ini menimbulkan feedback. Menimbulkan semua apa feedback itu kan ini ya. Kita dipantulkan lagi. Kita misalnya berdoa, meminta, kita melakukan pergerakan. Jadi ada feedback. Lalu yang terakhir barulah manifestasi. Jadi 5 ya. Atensi, koneksi, intensi, konsekuensi,
manifestasi. Jadi baru termanifest selama prosedurnya benar. Jadi dari situ, itu kalau ngomong manifestasi. Nah, ini sama juga dalam spiritual itu. Kita nggak bisa langsung ke manifest, nggak bisa jadi langsung. Nggak bisa bypass. Karena pengalaman spiritual kita yang sekarang, yang sudah jadi, itu hasil daripada pengolahan semua. Yang dari awal, dari atensi, dari koneksi, terus punya intensi, ada konsekuensi. Aku mengalami sendiri itu konsekuensi dark of night, the dark of the night-nya itu. Sampai akhirnya termanifest jadilah si aku, si Fernando yang sekarang. Yang bahkan bisa mengalami, oh ternyata reinkarnasi itu ada. Nah, ini kan bahaya teman-teman kalau misalnya ngomongin reinkarnasi tapi dari sudut pandang agama. Karena bahayanya di situ. Masih ada pemahaman di agama yang nggak terlalu membicarakan soal reinkarnasi. Padahal reinkarnasi itu bisa diurut dari apa ya? Dari pembahasan yang paling awal sampai yang tahap-tahap di paling dalam tahapnya itu. Karena kita nggak bisa berbicara langsung soal reinkarnasi, karena itu balik lagi rasa kan, spiritual itu pengalaman. Akhirnya, kalau misalnya banyak orang yang aku lihat juga di TikTok, kontennya bukan mengaku ya, aku bolehlah membiarkan apa ya, ya suka-suka aja, semuanya bebas mengaku sebagai pejalan spiritual gitu. Tetapi hati-hati, kalau misalnya membicarakan dari pengalaman spiritual tapi masih melihat dunia sebagai musuh, ada setan, ada kubu kiri, apapun itu bentuk sebutannya itu, maka itu belum terjadi sebenarnya awakening-nya. Karena kalau sudah awakening, kita itu sadar kita cinta, kita keberlimpahan itu sendiri. Kita adalah yang memberikan kasih itu tanpa batas, penerimaan kasih sayang, ketulusan, cinta itu tanpa batas. Dan akhirnya kita jadi sadar bahwa kenapa banyak orang kelihatannya di dunia ini jahat. Kita lihat berita pembulian, ya kasusnya banyak sekali. Ya karena ternyata tidak mengalami fase spiritual dan lebih fokus kepada material. Padahal material dan spiritual di kesadaran itu tidak terpisah. Nah, misalnya gini, aku sekarang bahas. Tadi kan spiritual. Nah, sekarang kesadaran. Jadi, kesadaran itu kalau dilihat dari kita sebagai kesadaran gitu. Misalnya aku. Aku sebagai kesadaran, berarti aku yang melihat, mengamati si Fernando. Berarti aku yang sedang mengamati pikirannya Fernando. Aku Fernando nih, namaku. Mengamati perasaannya. Kita mundur ke latar belakang, jadi pengamat, jadi kesadaran. Nah, sehingga kita nanti tahu secara intuitif, kita punya peran masing-masing di dunia ini. Nah, masalahnya adalah ketika banyak orang yang tidak tahu perannya di dunia ini. Kenapa? Karena mungkin sudah ada doktrin, ada dogma dari kecil, dia harus begini dan begitu. Didasarkan oleh rasa kekurangan dan jadi pendaman. Jadi sebuah sensasi emosi yang dipendam, sehingga muncullah sebuah kategori manusia yang kalau dalam kontenku nih, aku ada segmen juga pembahasan tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, ada juga, aku tuh sebenarnya banyak ya udah jadi coach, jadi terapis, dan jadi konselor bagi orang-orang. Yang pertama tadi, menangani NPD, terus terapis untuk menangani kesehatan mental, untuk bisa pemulihan mentalnya. Terus ada juga untuk hubungan. Kalau misalnya nih, ada pembahasan, aku mungkin nanti bahas juga deh, tentang relationship. Ada attachment. Jadi attachment tuh ada yang avoidant, ada yang anxious, ada yang secure, ada banyak sebenarnya. Jadi dari situ itu kita bisa tahu, oh ternyata orang tuh punya banyak kendala, ada banyak bukan kendala apa ya, hal ya, ada perihal yang memang sebenarnya kalau dari kesadaran itu biasa dan kita bisa nanti secara sadar memilih mau nggak punya pasangan yang begini, mau nggak yang dia tuh sebenarnya avoidant kita terima dan sebenarnya dari kesadaran kita bisa tahu, oh kita cuma sadari aja, nanti dia bisa berubah jadi lebih baik ataupun nggak berubah dari kitanya tuh udah terima. Tapi banyak sekali dari yang kalau nggak sadar ketika muncul atau ya tadi gejalanya tuh muncul baru misalnya di tengah-tengah tuh
Pas kedua pasangan ini, dia baru menyadari masing-masing punya trauma. Kalau sudah punya trauma gini, biasanya stuck tuh hubungannya. Jadi nggak jalan atau bahkan bisa menimbulkan konflik yang baru. Nah ini panjang kalau dari hubungan, padahal ini kesadaran kan. Kita bahasnya tema hari ini di spiritual dulu. Aku nggak tahu ya, nanti kalau misalnya pembahasannya lebih oke ke hubungan, relationship, nanti aku bahas itu. Karena aku tuh banyak pembahasan yang bisa aku jelaskan. Bahkan numerologi juga aku pernah menjadi konsultan dari numerologi. Tahu nggak yang pernah life path, terus arcane, ada garis tengah itu nanti ada hitung-hitungan, tapi nggak usah lah. Kita bahas dulu yang paling dasar dulu di spiritual dan kesadaran. Nah, aku coba dulu untuk baca komentar dan pertanyaan. Udah banyak ya. Aku tadi ngelihat satu dari atas itu. Mana tadi ya? Bentar ya. Hana, pertanyaannya, apakah maksud manusia Allah cipta? Apakah maksud manusia Allah cipta? Gimana pertanyaannya? Maksudnya manusia Allah cipta. Apakah maksud Allah menciptakan manusia atau gitu? Atau pertanyaannya begitu? Soalnya tulisannya apakah maksud manusia Allah cipta? Kalau belum ada ini perbaikan mungkin nanti aku skip dulu. Pembahasannya kalau udah ngomongin bahas Allah berarti agama nih kan. Apakah kesadaran bisa jawab? Bisa. Tapi nanti kita coba cari-cari dulu. Mungkin nanti aku akhirnya jawab juga di akhir. Ada lagi nggak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, izin nyimak, ya Mbak Zahra, ya terima kasih, waalaikumsalam. Oke, ada pertanyaan lagi. Terus bagaimana cara mengurai setelah kedua orang ini mengalami trauma dan staf? Terima kasih Bapak Pramono, pertanyaannya luar biasa dan bagus sekali. Kayaknya pertanyaan ini bisa menjadi sebuah materi di pembahasan topik malam kali ini. Oke, aku mulai dulu ya dari contoh. Ini contoh, dan memang sering kejadian begini. Pembahasan dari kesadaran, itu kita semua adalah energi. Jadi pikiran kita, perasaan kita adalah energi. Nah, dalam kesadaran, trauma itu bisa menimbulkan efek samping seperti karma dan drama dalam kehidupan. Dan sebenarnya trauma ini juga disebabkan oleh warisan keturunan, bisa dari genetik, dari lingkungan juga dari orang tua. Nah, pertama kita harus pahami dulu, dalam kesadaran sebenarnya nggak ada trauma, yang ada pengalaman. Tapi sebagai terapis, dulu aku belajar juga dan akhirnya menjadi praktisi untuk melakukan sesi hipnoterapi bersama klien, nggak bisa langsung dengan kesadaran. Ya, jadi aku disclaimer dulu, walaupun misalnya sekarang aku adalah praktisi kesadaran, aku nggak langsung pakai materi kesadaran. Tapi dari awal dulu, dari sebuah perjalanan atau pengalaman terapi. Jadi ini penting. Kadang banyak nih yang salah kaprah di dunia pengembangan diri, dianggapnya bahwa ini adalah langsung gitu, terjun satu kesatuan. Memang kalau kita tarik dari awal sampai akhir, ini satu garis yang sama. Pengembangan diri itu isinya banyak. Pikiran, perasaan, spiritual, kesadaran, relationship, karir, kesehatan, itu pengembangan diri isinya begitu. Tetapi kalau untuk masalah satu-satu ya, trauma, nah ini penting untuk dipahami, dilihat dari persepsi sudut pandang dan ada skalanya. Jadi ada yang disebut dengan skala kesadaran, skala energi, melibatkan frekuensi dan vibrasi. Untuk mengurai setelah kedua orang ini mengalami trauma, oke. Sebenarnya kalau aku
bahas dari dua jawaban ya. Yang nanti kedua kesadaran. Pertama dulu dari terapi. Berarti kita sekarang sadar, kalau udah ada pertanyaan berarti kita sadar kita ada trauma. Trauma itu berarti adalah pendaman emosi. Ada pendaman, ada sebuah pikiran yang sekarang menjadi masalah. Itu dulu. Selama orang tuh nggak sadar dan nggak mau berubah, nggak usah skip dan nggak mau bisa dihilangkan atau nggak mau dibersihkan semua pendaman emosi itu. Tetapi kalau misalnya mau, oke, berarti ada jalan, ada celah untuk kita membersihkan emosi itu. Nah, emosi itu tidak salah, tapi yang masalah adalah pendaman emosinya. Nah, ini penting. Bukan emosi. Kita dalam kehidupan, orang setercerahkan apapun itu punya emosi karena kita adalah emotional creature atau makhluk emosional. Emotion tuh energi motion. Kita bergerak karena emosi. Kita mau hidup karena emosi. Pikiran yang menjalankan teknisnya. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari berhak untuk emosi. Apapun itu, senang, bahagia, sedih, marah. Nah, yang jadi masalah adalah pendaman atas kejadian yang tidak enak, yang tidak nyaman, yang membuat trauma, lalu dipendam. Dan secara otomatis kita nggak sadar itu menjadi pendaman. Makanya tubuh kita sesak, GERD, anxiety, ketakutan, pusing, bahu keras. Kalau misalnya mengingat sesuatu yang nggak enak, menangis, sakit hati, dada sakit, dan apapun itu semua pendaman. Nah, detailnya itu harus ditelusuri lagi kan, banyak. Kalau misal dengan cara itu sangat banyak, cara terapi. Ada journaling, ada afirmasi, ada konsultasi dengan pihak profesional ya kan, yang ahli. Kalau saya hipnoterapis. Tapi kalau mandiri, kita lihat dulu. Kan dua orang ini sedang nah ya, aku balik lagi ke tadi. Dua orang, energi ini kan, berarti biasanya kejadiannya begini. Banyak yang sudah mengalami. Ketika orang trauma, misalnya laki-laki trauma atas kehidupannya, secara tidak sadar, dia bisa menarik yang wanita yang punya trauma juga, terus mereka menjalin hubungan. Ketika tanpa sadar, misalnya punya keturunan, mewariskan lagi traumanya itu ke anak. Jadi lingkaran begitu. Oke kan? Jadi sampai sini clear ya, karena kita adalah energi dan selalu semua ini adalah saling terkait, maka penting berarti kita sadari sebelum punya hubungan, kita bebas daripada apapun yang disebut dengan trauma. Minimal kita tahu caranya membersihkan semua pendaman itu. Oke? Nah, ketika kita sudah mau dan niat melepaskan caranya, kita sudah ingin melepaskan pendaman itu. Caranya harus dengan mengizinkan dulu. Kita punya ego, ingat. Kita punya ego, kita punya sebuah kesadaran terpisah yang kita sebut ego tadi. Kita seringlah berbicara dengan ego itu. Nah, ini penting ini. Kadang pas ditanya, banyak dalam kejadian aku bersama klien itu juga, ketika sudah masuk ke dalam deep trance, ketika kutanya sebagai terapis kepada dirinya yang sudah dalam frekuensi yang sangat dalam di pikiran bawah sadarnya, apakah kamu mengizinkan untuk dirimu berubah? Kadang dia nggak mau. Nah, berarti dari sini pengenalan dulu dengan ego. Jadi, ketika sudah kita sadari ego, biasanya penguraian trauma itu mudah. Setelah kita sadar ego tadi dengan meditasi, lebih tepatnya ya memang meditasi. Cobalah, meditasi itu nggak harus tutup mata, atau hanya sekedar mengamati pikiran dan tayangan yang lewat. Nah, otomatis kalau bonusnya itu muncul, bonusnya apa? Perasaan tadi, trauma tadi yang muncul ke kepala, itu dibiarkan aja. Nggak apa-apa, mau sakit, mau rasanya nggak nyaman, bahkan sampai nangis, itu biarkan saja. Nah, kadang di situ yang ribet, agak repot, agak sakit. Tapi kalau nggak begitu, ya nggak akan bisa berubah, nggak mau berkembang. Nah, setelah biasanya begitu, dibiarkan lewat, ada celah untuk penguraian dengan sendirinya. Dari situ barulah kita bisa konsultasi, kita bisa journaling, kita bisa afirmasi, dan bahkan bisa tapping. Aku mungkin nanti
ada sesi khusus ya. Tapping tuh begini, tapping tuh namanya emotional freedom technique. Kalau dari spiritual namanya ketukan esoteris. Ada ketukan begini, kepala tuh diketuk begini, ada yang begini ketukan. Karena dalam penelitian, setiap ketukan di titik-titik yang banyak ini, di tubuh ini, ada semua pendaman emosi. Yang kalau diketuk-ketuk nanti dia terurai dengan sendirinya. Nah, jadi jangan khawatir ya, kalau misalnya sudah terurai, bagaimana jika pikirannya masih nempel? Enggak. Jadi begini, pikiran itu dipengaruhi perasaan. Perasaan itu dipengaruhi oleh energi. Misalnya kita terpapar energi gitu. Jadi orang yang punya pemikiran negatif itu karena perasaannya buruk, pendamannya lebih banyak. Jadi kalau punya pemikiran negatif itu lebih banyak muncul karena penyimpanan pendaman emosinya itu banyak yang negatif. Jadi kalau misalnya sudah selesai, sudah clear dengan traumanya, pikirannya itu otomatis ini tayangan di pikiran itu positif dengan sendirinya. Memang begitu. Jadi kadang ada sebuah ilmu namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Itu mengurai dulu di pikiran dengan tujuan bahwa dengan nanti semua pikirannya itu di otak-atik gitu ya, tayangan, maka bisa mengubah perasaan. Agak lama, iya, bisa cepat tergantung, tetapi ini cara yang efektif untuk di awal. Nah, tapi kalau sekarang dengan pembahasan spiritual, kalau itu nanti itu teknisnya NLP hipnosis itu pembahasannya itu di pikiran. Itu beda ilmu lagi. Tapi kalau di sini karena ini spiritual berarti kan rasa. Ingat rasa. Nah, rasa yang mempengaruhi pikiran. Jadi kalau kita sudah praktek dirasa, coba dulu dirasa. Izinkan bahwa aku mau berubah. Aku kasih teknik tiga pertanyaan. Setelah semua penguraian yang tadi diizinkan, penguraian emosi tadi, berdiskusilah dengan pasangan sama-sama gitu, deep talk lah ya. Nah, masing-masing ini, kalau misalnya salah satu nggak mengizinkan, ya udah, susah. Jadi paling mulai dengan diri sendiri. 3 teknik, pertanyaannya, apakah aku mengizinkan semua pendaman emosi ini diselesaikan atau bersih? Intinya, apakah aku mengizinkan? Bisa apa enggak? Itu dulu. Mau bisa apa enggak? Bisa enggak? Apakah bisa enggak? Nanti biasanya egonya muncul dengan jawaban enggak mau, enggak bisa. Ya udah, biarin aja. Coba lagi nanti dengan teknik lain. Nah, kalau misalnya kita sudah berdamai dengan ego, apakah bisa aku menyembuhkan traumaku? Kalau nggak ada jawaban, hening gitu aja, jawab aja dengan hati. Bisa. Oke, bisa. Lihat sensasi yang muncul. Kesedihan apapun, ditinggal orang yang dikasih semuanya munculkan. Bisa nggak? Apakah bisa semua kesedihan ini, semua trauma ini, aku lepaskan? Kalau misalnya hening, nggak ada penolakan, bisa. Jawab aja bisa. Atau jawaban dari bawah sadar sendiri, bisa. Oke. Lanjut ke teknik kedua. Mau nggak? Mau. Karena sudah bisa, biasanya mau. Mau tuh pertanyaan yang lebih dalam. Karena bisa itu di pikiran sadar. Kalau sudah pertanyaan mau, dia masuk ke critical factor, ke jembatan antara pikiran sadar dan bawah sadar. Memang gini, ego tuh begitu. Ada sistem mekanismenya pikiran kita. Mau apa enggak? Mau enggak kesadaran kita, mau enggak kesedihan ini, trauma ini untuk dilepaskan, untuk dinetralisir. Bahasanya terserah kalian, apapun itu, pembersihan. Yang penting tadi bisa, mau, kalau dia hening, kadang ada yang nggak mau, udah stop, hentikan aktivitas, lakukan kegiatan apapun selain daripada terapi, karena biasanya itu butuh waktu. Kalau misalnya hening, atau coba teknik lain, kalau misalnya hening, mau, jawab aja mau. Nah, kalau misalnya dia dari bawah sadar sendiri bilang mau, lanjutkan ke kapan. Nah, kapan ini titik yang paling krusial tapi penting. Biasanya banyak yang paling penundaannya itu di sini, di kapan. Biasanya banyak yang bilang nanti aja, nggak mau sekarang gitu. Nah, ini yang penguraiannya itu paling krusial tapi penting. Biasanya ego menunda-nunda.
Kalau sampai sudah di sini selesai, bisa mau barulah kapan. Kalau dia hening, jawab sekarang. Atau mungkin nanti dia jawab sendiri, bawah sadar kita menjawab sekarang. Karena penolakan itu semua tuh dari ego, dari bawah sadar yang nggak kita sadari. Kenapa namanya bawah sadar? Pikiran kan ada bawah sadar. Ya karena kita nggak sadar pikiran itu ada. Itulah yang kadang memberikan penolakan. Rasa-rasa yang selalu membayang-bayangi kita, membuat kita khawatir, menyesali kita, menyesali semua perasaan yang udah terjadi di masa lalu. Itu kan jadi bayang-bayang. Itu jadi sebuah ketakutan, kekhawatiran yang nggak akan pernah selesai kalau tidak disadari. Muter aja looping pengulangan. Nah, begitu. Nah, itu jawaban dari sesi pikiran perasaan. Nah, bagaimana dengan kesadaran? Kalau dari kesadaran tuh agak lebih menyakitkan karena jawabannya frontal. Trauma itu nggak ada, kayak gitu. Nah, makanya stepnya dari awal tuh kalau misalnya kita masih belum berdamai dengan ego, aku sarankan lebih sering berdiskusi di ranah pengembangan diri versi pikiran perasaan tadi, yang terapis. Itu pelan-pelan untuk pengenalan, untuk pendalaman, melepaskan trauma. Kalau di kesadaran tuh langsung soalnya. Soalnya semuanya langsung ditumpuk-tumpuk-tumpuk-tumpuk, trauma tuh hilang nanti dengan kesadaran, karena awaken. Nggak ada trauma. Kenapa nggak ada trauma? Lo akunya nggak ada. Contoh, aku Fernando kan. Fernando tuh menyimpan banyak trauma, banyak kesedihan, banyak dendam, banyak ketakutan gitu. Kan yang nyimpan Fernando. Kak, di kesadaran akunya nggak ada kan? Aku nggak ada. Traumanya nggak ada gitu. Nah, cuman kadang ini harus dialami dulu. Kalau makanya yang masih awam tentang kesadaran, aku nggak ada apa maksudnya gitu. Nah ini kalau bahas di agama, terutama Islam, ada yang pernah namanya tuh Syekh Siti Jenar gitu kan. Aku adalah Tuhan, Tuhan di dalam aku. Wah, bingung kan pengikutnya kan? Dipanggil sama Wali Songo. Benar kamu adalah Tuhan. Tidak ada namanya Tuhan. Tidak, Tuhan tuh tidak ada. Hanya ada aku. Wah, makin bingung kayak gitu. Nah, salahnya adalah Syekh Siti Jenar tuh dulu kan belum ada tentang pelajaran kesadaran. Jadinya begitu nasibnya. Aku baca-baca ya dieksekusi. Tapi itu bahasannya kesadaran. Nah, semoga membantu ya jawabannya. Clear, jadi trauma bisa diturunkan? Yes, bisa diturunkan. Oleh karena itu, sebentar. Nah, oleh karena itu memang penting, tapi bukan berarti takut trauma ya. Trauma adalah proses perjalanan metamorfosis kita. Dalam kesadaran, semua pengalaman kehidupan adalah fase spiritual. Entah orang mau percaya atau enggak, mau dia kehidupannya hanya mencari uang material, yaitu adalah bagian dari perjalanan spiritualnya. Nah, dan trauma itu adalah sebuah momentum agar kita bisa melampauinya. Kita bisa menjadi malam dan siangnya. Jadi kita nggak bisa melihat cahaya tanpa kegelapan. Nggak akan ada siang dan kalau nggak ada malam. Jadi nggak mungkin di dunia yang namanya dualitas ini. Jadi dunia ini ada yang namanya dualitas. Dualitas itu ada baik berarti ada buruk, ada benar, ada salah. Nah kalau di kesadaran tuh sudah masuk ke fase non dualitas. Makanya di kesadaran ada pembahasan namanya dunia tuh alam 3 dimensi, tadi dualitas, terus fase ke 4 dimensi, fase mulai pembenahan diri, pengembangan diri, sudah mulai transisi, barulah ke 5 dimensi, yaitu non-dualitas, fase pencerahan, fase di mana tidak ada tidak ada benar dan salah. Kita semua ketemu di ruang itu. Nah, itulah yang disebut dengan awakening. Makanya awakening itu sudah masuknya ke 5 dimensi. Begitu. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke 5 dimensi, trauma nggak ada, gitu. Oke. Uh, sampai mana ya tadi ya? Oh ya, sampai apa aku bahas lanjut ya? Ini ya, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Seru nggak mau bahas itu ya?
Nah, kayak mungkin aku bahas ya, kita sedikit pembahasan. Jadi di kesadaran itu memandang banyak nih. Ntar aku ya, masih ada nggak ini? Oke, nah ya. Seru banget ya. Kita bahas sedikit kenapa kalau dari ruang tiga dimensi, alam tiga dimensi ini, ya. Banyak sekali kita melihat orang-orang yang kelihatannya, atau memang bukan kelihatannya lagi, tapi memang sudah mayoritas itu bergerak dari survive, bertahan hidup. Karena memang begitu, insting. Dia dimulai dari insting. Jadi otak itu, kayak misalnya otak. Kalau dalam fase otak, konsep otak tuh gini. Insting tuh di bagian tengah dalam itu namanya reptilian brain, otak reptil. Nah, otak reptil ini fungsinya cuma bertahan hidup, makan atau dimakan, fight or flight. Oke? Nah, ini penggambaran di atau simbol tiga dimensi. Nah, terus kalau ke fase 4 dimensi, mulai pakai limbik. Ada kasih sayang, ada emosi, ada mulailah di situ semua pergolakan batin, penyelesaian, atau mulailah untuk melarutkan semua emosi itu. Itu di fasenya. Aku mulai dari simbol dulu. Kalau sudah di neokortek, itu kan sebenarnya nih neokortek nih otak yang hanya dimiliki manusia. Manusia untuk pencerahan, untuk kebijaksanaan, untuk kemaslahatan. Ya, dari sini sebenarnya simbol ini ada simbol 5 dimensi. Untuk bisa mendapatkan intuisi, pencerahan, ketuhanan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, aku mau tanya, lebih banyak orang yang mana? Hidup di fase yang non-dualitas 5 dimensi, atau yang bergerak dari makan sana apa makan atau dimakan, yang bergerak dari bertahan hidup? Jawabannya ya jelas. Lihat aja realitas pasti dari yang 3 dimensi. Nah, kenapa demikian? Karena memang begitu. Karena memang bukan bukan salah dunianya. Ingat, bukan salah dualitasnya. Ya kan? Nah, fase yang 3 dimensi. Makanya bukan salah dunianya. Karena ini penting. Ini hanyalah frekuensi, vibrasi. Bukan berarti dunia ini yang salah. Kadang aku juga pernah mengalami itu, di mana masih awal sekali mengalami awakening, belum awakening bahkan, aku pernah depresi, aku pernah mau mati. Pernah begitu. Dan melihat dunia itu dengan kacamata yang jahat sekali. Dunia ini, bahkan aku pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan itu menciptakan aku hanya untuk menderita. Bahkan kenapa Tuhan ini jahat begitu. Nah, dan makanya sebenarnya nggak ada yang salah dengan orang-orang yang masih dengan dunianya sendiri, masih mengutamakan diri egonya, karena bergerak dari fase 3 dimensi. Kalau dari kesadaran, nggak ada semuanya yang salah, hanya frekuensi. Dia tergantung dari beingness. Jadi beingness tuh, kalau kita adalah being, si kesadaran sejati kita itu namanya being. Nah, being ini yang sebenarnya mempengaruhi frekuensi, vibrasi, gerakan, perilaku, pikiran, perasaannya gitu. Jadi kenapa ada yang namanya takdir dan karma? Karena beingnya yang mengizinkan untuk seseorang berada di fase itu. Kalau dari kesadaran tuh begitu. Fasenya kenapa dia harus menjalani karmanya. Berarti kalau dia menjalani karma, dia nanti berada di lingkaran setan begitu, dijahati orang banyak, atau dia yang menjadi penjahat. Sebenarnya itu adalah fase dia harus berkembang. Dia sudah harus berada di tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi kenyataannya biasanya terjebak, dan semakin lama semakin banyak pendamannya, sehingga sampai di akhir hidupnya dia begitu. Harusnya awaken. Makanya dalam kesadaran, kiamat versi agama dengan kiamat versi kesadaran itu berbeda. Kiamat dalam agama jelas.
kehancuran dari segala sesuatu yang kita sebut dengan semesta. Kalau kiamat di kesadaran, itu adalah kiamat diri yang sudah mati si egonya. Jadi, kenapa sangat menakutkan dan sangat menyakitkan bagi ego? Karena seketika dia sadar dia bukan ego, dia adalah kesadaran, maka nggak mungkin ada lagi ego yang mengambil alih dirinya. Dia sadar bahwa ego bukan lagi tuan dari dirinya sendiri. Sehingga itu menakutkan sekali bagi ego. Itulah kiamat. Karena dia sudah bangkit kesadarannya. Itulah awaken. Nah, kalau beingness kita sudah sampai di tahap jenuh, biasanya ada titik di mana jenuh, mulailah bangkit, ingin menyadari diri bahwa bukan hanya sekedar yang saat ini kayak ada pengulangan terus-menerus, ada rasa lelah, dan ada pencarian jati diri, itulah mulai fase di keempat dimensi. Karena polanya yang berada masih di 3 dimensi tadi, kalau dia narsistik, NPD banget. Dia nggak peduli banget sama orang yang menjadi korbannya, dia terus mencari supply, terus-menerus begitu. Dan akhirnya dia akan mendapatkan karmanya sendiri, kan gitu. Tapi belum tentu setiap orang, dan emang nggak begitu, selalu narsistik. Kan banyak orang juga yang mengalami apa kebangkrutan, pengulangan terus-menerus dalam siklus itu, ya terus berada di zona yang rendah, di bawah penderitaan. Nah, biasanya dalam penderitaan itu, selama dia being-nya belum mengizinkan untuk naik level, dia stuck di situ terus. Menjalani kehidupannya di situ terus. Rasa penderitaan yang nggak nyaman. Poinnya, ketika sudah berhasil mau naik level, itu mulai ada tingkatan, ada perjalanan pencarian jati diri. Nanti mulai belajar, ada momen tertentu mungkin ketika menikah, atau sudah punya anak, atau anaknya mulai besar, atau anaknya membangkang. Ada yang begitu, ada yang aku pernah anaknya tuh ada 2 orang tua, anaknya SMP, waduh, jadi akhirnya harus diterapi oleh kami. Tapi yang diterapi malah orang tuanya, yang dapat pencerahan tuh orang tuanya. Gitu. Jadi, wah, dari orang tuanya mulai bebenah diri, mulai belajar pikiran, perasaan, dan akhirnya membaik. Nah, akhirnya berarti sudah mulai transisi fase bagi orang tuanya tadi. Terlepas dari kita membicarakan anaknya, oke, kita skip dulu anaknya, tapi sekarang ke orang tuanya, karena sudut pandangnya sudah mulai berubah dari transisi yang menderita, sekarang mulai transisi ke fase di mana dia penerimaan, ketulusan. Nah, di situ. Jadi mulai ada kekosongan penerimaan. Di fase 4 dimensi itu fase kekosongan. Di mana energi daripada yang 3 dimensi, yang dualitas tadi, dia nggak bisa nembus. Karena isinya kekosongan di 4 dimensi. Jadi di situ mulai penerimaan. Sampai kalau misalnya sudah selesai dengan fase 4 dimensi, barulah pencerahan. Nah, di 5 dimensi pencerahan. Di pencerahan itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kalau menurutku ya, memang agak susah. Jadi banyak sekali yang ngeskip biasanya 4 dimensi, karena di 4 dimensi itu lebih banyak, lebih variabel, lebih lebih gimana ya? Orang tuh sebenarnya saking nggak disadarinya di fase 4 dimensi itu biasanya di skip. Biasanya tuh antara 3 dimensi langsung 5 dimensi gitu kalau di pelatihan atau kelas-kelas kesadaran tuh. Karena sebenarnya fase yang sedang dijalani kita ini, yang sudah sadar menjalani jati diri, oh aku tuh bukan ego, aku tuh bukan namaku, aku tuh kesadaran, yang begitu-begitu, itu di fase 4 dimensi. Tapi biasanya di situ masih banyak pergolakan batin juga, masih ada kebencian, kemarahan, pendaman, masih ada sebuah hal-hal yang memang itu menjadi misi untuk kita selesaikan. Nah, kalau sudah di fase 5 dimensi, ya itu sebenarnya sudah bukan berarti di 5 dimensi itu kayak tercerahkan tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Enggak, malah terjun ke masyarakat tuh malah kerja tuh kayak orang biasa gitu. Nggak kelihatan. Kayak ya biasa aja. Makanya yang orang orang tuh pemahamannya gimana ya kalau
Kalau tercerahkan tuh kayak harus jadi Buddha gitu. Enggak, aku tuh juga punya ini, punya moto, punya kata-kata itu. Spiritual itu nggak harus bermeditasi di gunung gitu. Nggak harus jadi orang-orang yang kayak seakan-akan suci gitu. Enggak, orang biasa itu lah sebenarnya yang sudah mengalami puncak spiritual itu ya udah kita tuh pengalaman spiritual semua yang kita jalani ini. Sampai akhirnya kita menjadi orang biasa ya kita biasa gitu. Apapun peran kita di dunia ini. Nah, masalahnya adalah saking lupanya berkaitan dengan lupa. Iman itu apa? Iman itu dalam kesadaran adalah mengingat kembali. Jadi peringatan, iman tuh mengingat bahwa kita tuh adalah ya kita sadaran. Tapi kalau iman dalam versi agama kan percaya gitu kan, percaya pada agama. Ya itu betul. Karena percaya itu konsep pertama di pikiran. Tapi setelah di kesadaran, percaya itu berubah jadi pengalaman. Jadi makanya, oh kalau aku ya ini pengalamanku, kesadaranku ya, oh ada reinkarnasi gitu. Nah, ada begitu ada sebuah kesadaran ketika di ruang ruang kesadaran memang kalau sudah deep meditation sudah mengalami ya itulah pengalaman tuh kan nggak segampang diceritakan pakai kata-kata ya. Nah, balik lagi tadi aja ke yang dimana kita itu banyak orang tuh nggak sadar dan menganggap spiritual tuh asing. Kalau asing, makanya yang terjadi seakan-akan susah. Padahal spiritual tuh gampang luar biasa ya karena kita itu ya makhluk spiritual itu sendiri. Makanya kata Jalaluddin Rumi, kita bukan manusia yang bermain-main spiritual. Kita entitas infinite being atau entitas spiritual yang sedang berperan atau bermain-main sebagai manusia. Beda. Jangan berpikiran bahwa oh kita lagi main-main spiritual, kayak kita mencari spiritual. Ya kayak kita mencari-cari udara padahal udara di sekitar kita. Atau cari-cari mata. Aku pengen lihat yang namanya mata. Ya, kita ngeliat pakai mata sendiri. Baru bisa direfleksikan cermin. Baru kelihatan. Nah, tapi cari mata, mata, mana mata? Aku mau cari mataku gitu. Gak bisa, karena kita nggak sadar kita adalah spiritual itu sendiri. Tapi karena asing, saking dekatnya, saking kita tuh adalah spiritual itu sendiri, rasa itu sendiri. Jadinya banyak sekali kesalahpahaman sehingga kayaknya susah nih. Kayaknya lebih mudah pencarian kekayaan material. Yaitu gerakan saja. Nggak ada pemisahan antara spiritual dengan material. Dan akhirnya ketika spiritual sudah mulai tergeserkan, otomatis ini aku masuk ke pembahasan utama. Di mana kenapa rata-rata, aku agak nggak enak ngomongnya masa rata-rata sih, kita semua kan orang Indonesia ya. Orang Indonesia, kalau kita lihat dari pejabat gitu ya, kenapa korupsi? Kenapa jadi koruptor? Atau misalnya kalau dari yang apa ya namanya? Di aku tuh pernah punya kan di kantor gitu kan. Isinya tuh ya KKN begitu. Agak kebanyakan kan. Nah, iya, aku mau jawab dari kita mau jawab sebenarnya dari pembahasan pada malam hari ini tentang spiritual karena tadi berangkat dari rasa kekurangan. Yang mana kalau pembahasan ini entah teknisnya mungkin karena sudah bawaan dari keturunan, dari warisan, mungkin karena kita pernah dijajah. Aku nggak tahu teknisnya kenapa. Jadi ada sebuah hasil namanya rasa kekurangan. Di spiritual, di kesadaran, rasa kekurangan ini kan penting. Balik lagi, berarti rasa mempengaruhi pikiran. Pikiran mempengaruhi tindakan. Tindakan mempengaruhi perilaku. Jadi kebiasaan. Kebiasaan jadi karakter. Sekarang aku baca berita di Jepang. Udah ada pelaku orang Indonesia, apa ya orang Indonesia membunuh sesama orang Indonesia. Buat di negara, apa, jadi masalah di negara orang, gitu-gitu. Kenapa begitu? Ya kita coba, maksudnya ya aku mohon maaf karena ya kita jujur, kita orang Indonesia gitu. Tapi kenapa banyak sekali
Ya karena ada rasa tadi yang kita nggak sadari. Ternyata kita punya karakter itu. Bukan kita ya, mohon maaf, aku bilangnya dah. Orang-orang di luar sana yang kita akui bahwa memang orang Indonesia juga, tapi kebanyakan punya rasa kekurangan. Yang rasa kekurangan ini akan memendam dan menjadi gumpalan tingkah laku yang seakan-akan terpisah dari semesta, terpisah dari rezeki, sang sumber rezeki. Otomatis perilakunya ya korupsi kayak aku cerita sedikit tentang pengalamanku. Dulu waktu aku awal dulu nge-Grab ya, apa namanya? Maxim. Terus singkat cerita aku nggak pernah Maxim lagi. Ada teman tiba-tiba dia mau ngejemput seseorang. Aku nggak tahu, aku ikut aja. Pas sudah ngejemput dari bandara gitu ini kenapa? Karena di kota aku dia katanya mau melakukan perjalanan bisnis. Aku ditanya lah, dari mana? Oh ya dari Pontianak. Aku Pontianak gitu. Oh, lulusan mana? S2 aku bilang. Oh, gitu-gitu aja ngobrol-ngobrol gitu. Tapi singkat cerita, setelah dari pertemuan sekali itu, tiba-tiba aku ditawarin dari temanku, diundang, kamu ke Jakarta, Rek, gitu. Apa? Aku kan hidupnya waktu itu slow living. Jadi terapis doang, dipanggil jadi jasa. Begitu aja. Kantoran. Kantorannya juga ini, apa, bukan pegawai. Dia tuh lebih ke freelance. Nah ya, pas ke Jakarta itu, tiba-tiba aku ditawarkan jadi direktur. Kayak semesta nih mau apa gitu. Ya udah, singkat cerita kan ngejalanin tuh. Jadi yang awalnya slow living jadilah pekerjaannya itu kan banyak gitu ya kan. Ya, iya sampai dibuatin pembagian dari akta pendiriannya itu, pendirian PT. Nah, singkat cerita, itu kurang lebih setahun lah ya. Eh, aku ingatnya setahun tapi itu mungkin kisaran 6 bulan 7 bulan. Nah, setelah itu kan aku ketemu atasan yang sudah mulai ketemu rame gitu dengan sejawat, kolega sama rekan-rekan sesama karyawan gitu juga. Nah, ditanya di sana, kok kamu begitu ya? Kok kamu kayak nggak ada tanda kutip jilat jadi penjilat gitu? Ya aku udah belajar, aku udah sadaran waktu itu udah aku kesadaran tuh udah dari tahun 2021 2022 gitu kan. Aku tenang aja, tapi dianggapnya aku aneh karena enggak sesuai dengan apa yang kebanyakan mayoritas di sana tuh begitu. Melakukan sebuah aktivitas ya penjilat apa ya? Ya begitulah, tiga dimensi banget. Dualitasnya tuh terlalu tampak. Ya aku biasa aja kayak terus aku kayak sedikit ditakuti, ya kamu kalau begitu nggak akan bisa berkembang. Waduh, nggak akan bisa naik jabatan gitu-gitu kan. Ya apakah aku secara kesadaran aware itu semua. Cuman karena mungkin kalau orang gini ya, aku nggak membilang aku tuh udah lebih tinggi atau enggak, tapi memang kalau dari sisi emosional adalah sebuah gertakan, sebuah isolasi apa ya namanya, pengucilan itu ada. Tapi sadar tuh udah beda, udah enak, hidup tuh enak gitu. Tapi emang ujung-ujungnya karena memang bukan aku yang nggak bertahan, tapi ujung-ujungnya memang ya sudah jalannya semesta ya udah lewat aja gitu. Nah, akhirnya ya tidak tidak seperti itu lagi, ya sekarang have fun aja, tapi ya aku ngalamin itu. Nah, dari situ kan ada pengalaman ya, ada pelajarannya, di mana karena aku santai aja gitu kan, kena sampai ditanya, bingung sendiri kenapa nggak ada yang harus cari muka, harus kayak ketakutan banget gitu. Lah, kita hidup
ada perannya masing-masing. Sudah punya kesadaran begitu, kenapa harus takut gitu kan? Ya banyak sebenarnya, ada banyak kejadian yang nggak aku ceritakan, ada memang secara tiga dimensi yang memang nggak enak gitu, ada, tapi udahlah. Singkat cerita, pelajarannya gini, banyak dari kebanyakan orang itu berada di fase tiga dimensi, survive, bertahan hidup, dan mereka pikir satu-satunya cara kehidupan ya begitu, dan itu enggak. Kalau dari kesadaran nggak salah, itu fasenya. Tetapi kita sadar dan kita mulai melakukan penerimaan bagi mereka. Ya memang berada di fase begitu, ya monggo silahkan gitu. Nah otomatis ketika begini, orang yang tidak sadar di fase itu kan berarti menganggap kehidupannya begitu. Nah, penderitaan tuh dimulai dari sini. Makanya kadang banyak orang yang menderita ketika dia sudah masuk ke fase 4 dimensi. Karena dia awalnya kan terjebak nih di fase 3 dimensi. Kan kalau mau naik kelas, dia harus dibabat habis dong. Energinya, harus menjalani karmanya dong. Iya kan? Kadang ada yang stuck karena nggak mau melakukan itu, atau nggak mau menjalani itu. Makanya masih stuck juga di situ, masih stuck juga. Kadang mau naik ke 4 dimensi, dia masih terjebak juga. Aduh, susah gitu. Agak susah jadinya. Nah, dan lingkungannya juga selalu mendukung. Ya semuanya tiga dimensi. Ya udahlah, capek-capek untuk mencari jati diri, trauma, healing, terapi, apapun itu. Udahlah ngapain. Jadi kebanyakan yang masih berada di fase tiga dimensi. Nah, itulah akhirnya sekarang banyak kesadaran, mentor, coach mulai menawarkan workshop karena jalan sebagai jalan tengah, biarpun berbayar. Dan di sini ada jebakan juga, bukan berarti kesalahan workshop atau pematerinya, tapi kadang karena dia masih terjebak dengan posisi dari tiga dimensi, dia ingin segera transisi ke fase yang lima dimensi dengan harapan belajar di workshop tadi, yang kalau dia tidak sadar siapa yang mencari, si pencarinya itu nggak dia sadari, si egonya, maka kok nanti nyalahin lagi kesadaran itu sendiri. Kok aku nggak dapat-dapat apa yang orang testimonikan itu ya? Padahal aku tuh udah ingin berubah, aku ingin semua kehidupanku membaik, aku ingin banyak hutang lunas, gitu-gitu. Nah, makanya jangan di-bypass. Peringatannya di situ. Aku tuh ingin bahas tuh topik pada malam hari ini tuh di sini. Karena ketika banyak orang yang sudah menderita dari fase tiga dimensi dan ingin menyadari kembali jati dirinya yang sejati, dengan jalan ada workshop, masterclass, kesadaran, tapi bisa terjebak dengan testimoni. Bukan testimoni yang salah atau memang itu sudah jalannya orang-orang tersebut yang mendapatkan kesadaran, terus hidupnya membaik, sudah transisi. Tapi kan banyak orang juga yang terjebak dari fase tiga dimensi dan punya ekspektasi nanti ketika sudah kesadaran, ikut kesadaran, maka hidupnya berubah. Padahal belum tentu. Bukan berarti hidupnya nggak progres. Dia ketemu dengan jalan, bisa ikut workshop masterclass kesadaran, itu sudah jalan, itu sudah progres. Masalahnya adalah pendaman. Seberapa banyak pendamannya, seberapa pekat yang selama ini dia tidak sadari sebagai dogma, sebagai doktrin. Kan akhirnya begitu. Sehingga malah mulai terjadi lingkaran setan lagi. Nah, akhirnya sekarang mulai ada fase, aku ngelihat nih, aku kan berada di sebuah banyak komunitas kesadaran. Nah, banyak sekarang dan yang berbeda-beda organisasinya. Ketika aku ngelihat, malah berantem. Jadi, banyak orang yang sudah berada di masing-masing organisasi kesadaran saling membangga-banggakan teknik atau organisasinya itu sendiri, apa komunitasnya itu sendiri.
menganggap bahwa komunitas kesadaran yang A lebih baik dari yang B. Kembali lagi ke fase tiga dimensi, konflik lagi, ribut lagi, ketidaksadaran lagi. Akhirnya, kesadarannya berubah lagi. Rendah ke vibrasi yang di frekuensi yang bawah lagi. Artinya apa? Memang ini bukan soal label. Kesadaran itu memang bukan sebuah kata-kata, bukan sebuah label nama, apapun sebutannya itu sebenarnya nggak ada. Tetapi ilmu kesadaran bisa membantu menjadi referensi, menjadi latar belakang kita untuk mengembalikan atau mengingat jati diri kita yang sejati sebagai kesadaran gitu. Iya, iya kebanyakan tarik menarik benar ya. Jadi dalam hukum semesta ini kan semua konsekuensinya teratur. Oh ya, dari ini apa namanya? Dari filosofi Ho'oponopono ya. Kalau Ho'oponopono tuh filosofinya segala eksistensi itu nggak ada yang kebetulan. Semua tuh sudah terjadi berdasarkan keterkaitan. Jadi kalau kita tinggal dan hadir sebagai orang Indonesia, ya itu adalah sebuah apa ya? Sebuah pembalasan, sebuah apa ya? Sebuah kayak kita ditempatkan di Indonesia karena kita harus menjalani karma di Indonesia yang penuh mungkin dengan lika-likunya, korupsinya begitu. Itu filosofi Ho'oponopono. Tapi kalau dari kesadaran ya udah, nggak mikirin lagi begitu. Sadar aja, selesai semuanya. Tinggal disadari bahwa kita itu adalah kesadaran, dan bahkan kalau sudah di ruang kesadaran utuh, kita baru punya free will yang lebih besar, lebih luas. Meluas kembali kesadaran kita, bisa memilih perubahan hidup yang signifikan. Makanya disebut dengan quantum leap atau quantum jump. Nah, fase itu disebut dengan shifting reality. Shifting realitas. Jadi kesadaran kita berpindah dari satu kesadaran lama, old self, ke kesadaran yang baru. Nah, sebenarnya bukan realitasnya yang berubah, tetapi kesadaran. Jadi kalau teori multiverse, di kesadaran tuh ada yang namanya teori multiverse kan. Nah, jadi begini, kesadaran ini, kan ada misalnya kesadaran A yang lama, pindah ke kesadaran yang B. Ini kita yang itu masih kesadaran kita, sama-sama kesadaran kita, tapi berbeda realitas. Jadi kesadaran A yang tadi eh, buruk, bayar karma, terus kesadaran B yang sudah membaik, bebas dari karma. Bukan, jadi kalau dari teori kesadaran, bukan realitasnya yang berubah. Realitas itu semuanya udah terjadi sekarang. Sudah terjadi apa adanya. Semuanya tuh udah lengkap. Susunan takdirnya sudah terjadi sekarang. Nah, jadi bukan realitas yang berubah, kesadaran yang berpindah dari realitas A ke realitas B. Gitu teorinya. Bentar ini. Eh, aku mau ini, mau baca. Intinya kita jalani hidup ini apa adanya tanpa ada penolakan, ya. Iya, tinggal disadari tanpa ada penolakan. Selama memang eh, tanpa penolakannya ini benar-benar bukan dari usaha. Kayak kalau usaha tuh kan kita masih kayak harus ada keharusan. Tapi ya ini jalani. Kadang susahnya dengan kata-kata ini kalau dibaca yang belum memahami, susah. Kita jalani hidup ini ikhlas. Ya, rasanya ikhlas tuh beda-beda tiap orang. Dan itu makanya bukan, balik lagi, bukan sebuah kata-kata, tapi rasa. Karena kalau udah rasa, nggak perlu ada kata-kata lagi. Aku udah ikhlas, nggak ada ikhlasnya, nggak ada kata-kata, ya udah selesai gitu. Oke, kalau dijadikan kata-kata biasanya ya udah jadi konsep di pikiran, tapi kita juga kembalikan ke kesadaran agar rasa dan sensasinya benar-benar utuh, clear di perjalanan yang apa adanya. Lahirnya di Indonesia pembayaran karma. Ya bisa jadi gitulah Om Pramono ya, karena semua filosofi dari kesadaran kan punya referensi ya, punya pembahasan ya. Kita intinya
berada dalam sebuah keadaan atau eksistensi yang bukan kebetulan, tapi ya memang ya sudah apa adanya. Jika kita sudah berkesadaran, kita harus gimana, Mas? Ya nggak harus gimana-gimana. Itu kalau sudah berkesadaran, ya sudah berkesadaran. Karena ya agak gimana ya dengan kata-kata ya. Karena kesadaran itu bukan teknis lagi, bukan sebuah hal yang kayak gimana-gimana gitu. Tapi fasenya dari menuju untuk jadi berkesadaran itu yang ada waktu, ada konteks, ada proses. Tapi ya sudah berkesadaran ya tadi seperti jawabannya Bang 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 sesat. Intinya ya kita jalani hidup ini ya sebenarnya ya sudah berkesadaran ya jalani gitu. Nah, tinggal cek sensasi di dalam diri kita. Masih nggak ada rasa sakit, rasa sesak. Nah, itu disadari aja. Bukan berarti kita berkesadaran tuh kayak bebas gitu. Kayak bersih banget, netral gitu. Wah, langsung pencerahan gitu. Ya nggak juga. Ya sadari saja. Karena paling penting itu bukan emosinya. Emosi nggak ada yang salah. Pendamannya itu loh. Kita sadari pendamannya. Ya pendamannya tinggal disadari. Oh, ya udah. Ada pendaman. Tinggal cek lagi. Oh, aku yang menyimpan pendaman ini ya. Mau izinkan hilang nggak? Karena banyak sekali. Kalau di Indonesia tuh ya, yang dari referensi luar, itu kan semua letting go, letting in tuh sebenarnya referensi dari luar tuh. Sedona Method, misalnya letting go, itu dari Richard R. Hawkins. Iya, Richard Hawkins. David R. Hawkins itu punya guru namanya Lester Levinson. Terus yang letting in aku lupa, itu Brak siapa itu ya? Aku lupa nama itunya ya. Nanti aku cari lagi referensinya. Tapi paling penting itu sebenarnya bukan di teknik. Teknik itu hanya membantu agar kita selesai dengan diri sendiri. Segala teknik itu. Nah, semua yang sudah terselesaikan itulah berkesadaran. Nah, berkesadaran itu bukan tujuan. Itu adalah jati diri kita yang asli. Yang sudah netral, yang sudah apa adanya. Makanya aneh kalau kita mau mencapai pencarian lagi. Mau kemana? Kamu tuh udah di sini, sudah selesai, sudah saat ini. Jadi gitu, nggak perlu lagi dicari-cari. Malah dicari-cari, malah makin mendem, malah makin tambah, apa ya, tambah inilah, tambah mumet. Jadi ya, enjoy. Nah, cara merilis pendaman emosi. Nah, tadi kan aku singgung teknik ya. Kalau mungkin pernah dengar teknik Sedona, teknik letting in. Kalau teknik itu sangat banyak, sehingga yang paling penting untuk disadari, begini, teknik itu kan ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Itu kita sendiri punya namanya modalitas. Modalitas itu adalah cara belajar. Ada visual, ada auditory, ada kinestetik, olfaktori, gustatori. Paling penting itu bukan tekniknya, tapi kenyamanan kita menjalani sebuah teknik. Contoh, eh, yang namanya katarsis itu, misalnya dengan teknik bercermin, ya, mengamati kalau misalnya gabungan dari visual sama kinestetik, mengamati seluruh tubuh dengan, mohon maaf ya, dengan tidak memakai baju sama sekali. Nah, itu fungsinya adalah melihat dengan mata kepala sendiri, ada nggak sensasi pendaman tubuh yang rasanya nyesek, yang rasanya nggak nyaman. Nah, muncul juga nanti keluar semua sensasi pendaman dari dalam, yang bukan hanya sekedar tubuh, tapi pendaman emosi, ketakutan, kemarahan, kekhawatiran. Tapi itu bukan satu-satunya teknik. Ada yang dengan menyadari pernafasan. Ada yang dengan menyadari pikiran dan tayangan yang lewat di kepala. Dengan suara-suaranya. Nah, jadi mungkin kalau cara merilis pendaman emosi, karena saking banyaknya teknik itu, bisa dicari sendiri. Karena aku hanya mereferensikan saja. Kalau misalnya kita diskusi, kan nanti akan lebih menjurus gitu. Kalau misalnya lebih ke pribadi, jadi misalnya kita tatap muka atau mungkin
apa ya namanya ya, konsul privat gitu, lebih sadar tentang jati diri kita sebagai identitas dulu. Nah, identitas ini kan ada tubuh, ada pikiran, ada perasaan, ada modalitas, ada cara belajar. Nah, dengan cara belajar kita mengenal dulu si diri kita ini sebagai ego tadi, itu penting. Makanya mengenal ego penting dan sadari bahwa kita tuh bisa berdamai dengan ego. Nah, si ego ini punya banyak apa namanya? Rintangan. Aku bukan bilang rintangan ya, apa ya? Lebih tepatnya tuh dia intrik ya. Apa intrik ya? Intrik tuh kayak dia tuh kayak nanti dia dikira itu bagian dari kita sendiri gitu yang ngetes terus ngelulusin, passing, testing gitu-gitu. Nah, sehingga ketika sudah berdamai ya kita adalah kesatuan yang utuh, maka nggak terpisah lagi antara diri kita, pikiran kita, perasaan kita. Dan cara belajar kita juga lebih menerima. Setelah itu barulah menggunakan teknik, baru bisa ke afirmasi. Karena kalau afirmasi tanpa perilisan emosi yang benar, itu afirmasinya bisa jadi salah. Karena bisa jadi backfire. Backfire itu apa bahasa Indonesianya ya? Jadi buah si malakama apa ya? Ini pokoknya jadi jadi kebalas kita itu jadi pantulannya nggak enak gitu. Jadi ketika dapet dari afirmasi tadi, terus kita tulis, dia nanti malah nanya, emang bener? Apa iya? Dia nggak terima egonya itu. Makanya afirmasi tuh nanti itu lebih tepatnya ketika sudah dari posisi penerimaan atau netral lah minimal. Nah, untuk ke posisi netral, pakai dulu teknik-teknik yang relevan. Barulah kalau sudah dari afirmasi ke journaling, baru nanti itu ke dalam teknik lucid, eh, hypno sleeping dan lain sebagainya. Karena gini ya, pengalamanku tuh 10 tahun jadi terapis. Aku dulu mungkin kalau misalnya ditanya gini, 10 tahun yang lalu aku ditanya cara merilis pendaman emosi, itu aku langsung jawab pakai teknik yang ini. Yang ini, yang ini, yang itu, yang satu, yang ini. Kayak seakan-akan paling benar. Padahal belum tentu, ngapain? Aku tuh ngomong begitu kalau aku ya mandang ke versi aku yang 10 tahun yang lalu juga. Ngapain juga aku ngomongin teknik yang padahal belum tentu dia cocok. Nah, makanya sekarang aku agak hati-hati dengan kesadaran belum tentu setiap teknik itu cocok dan relevan. Yang paling penting untuk disadari, kenapa kita ingin merilis pendaman emosi itu. Coba sadari yang ingin merilisnya, yang ingin kita itu bersih dari pendaman emosi. Agar kenalan dulu dengan si dia itu. Ya. Padahal itu ya diri sendiri juga. Nanti kalau udah kenal tuh otomatis mau dari intuisi itu berjalan aja, pakai teknik A, B, C, diketemukan dengan orang ini, guru ini, dan enak, dan lain sebagainya. Ya, hidup ini enjoy aja. Oke, mungkin terakhir ya, aku sampai jam 9. Hah, aku tuh tadi mulainya jam 19.30 loh. Dan aku berarti kan harusnya, oh iya bener sih, 19.30 ya. Pengennya tadi cuma setengah jam, cuma 30 menit. Tapi ya oke lah, sampai sejam juga nggak apa-apa. Nah, berarti penting nih ya, ini dari tadi. Aku salah mulu. Simpulannya begini, dalam 5 menit terakhir, aku mau bahas berarti tentang spiritual bypass. Eh, Memang hari malam ini ya, aku nggak singgung agama, tapi karena itu bisa menjadi pembahasan yang seru tapi sekaligus sensitif. Kalau kesadaran itu nggak bisa lepas biasanya dari kesadaran spiritual agama. Ya, tapi ya agama itu lebih sensitif, jadi aku pembahasannya sekarang ke spiritual dan hal-hal apa yang menjadi bypassnya. Kita tuh jadi nggak sadar melewati fase tertentu dalam spiritual. Makanya kalau dulu spiritual itu ya
banyak sekali referensi, literatur, tapi belum terbukti. Sekarang pun belum terbukti, tapi punya gambaran dan konsep dan ada pengalaman. Dan orang juga sudah mulai punya rasa kebangkitan spiritual. Karena kondisi kita sekarang kan lebih nyaman daripada yang dulu. Dan dulu juga belum tentu punya literatur, referensi dengan sains seperti pada zaman sekarang. Akhirnya muncullah sebuah pemahaman kesadaran yang kita bisa lebih masuk, lebih paham, lebih mengalami dengan pengalaman kesadaran di zaman sekarang. Oleh karena itu, begini, ketika adanya kesadaran, tapi belum tentu kesadaran setiap orang itu sama, kita dalam kesadaran menerima juga bahwa memang tidak setiap orang itu punya jalan yang sama dengan kita. Sehingga jangan pernah memaksakan kehendak kita, pengalaman kita ke orang lain. Karena dari kesadaran, kita semua itu sudah seperti bunga yang masing-masing akan mekar pada waktunya. Sehingga kalau sudah mekar pada waktunya, gak akan ada lagi konflik sebenarnya. Tetapi di dunia yang lebih dominan tiga dimensinya, dualitasnya, dituntut dari rasa kekurangan, yang ini menyebabkan tadi konflik, masalah, dari rasa kekurangan akhirnya terpisah dari semesta, terpisah dari sang sumber, otomatis perilakunya, perkataannya, tindakannya, karakternya, itu menimbulkan efek lebih cenderung ke material. Bukan berarti material itu salah, karena spiritual dan material itu tidak terpisah, tapi yang terlupakan spiritualnya. Sehingga yang terjadi seperti konflik yang kita lihat sekarang. Kayak dunia seakan-akan terbakar dengan kebanyakan orang yang punya masalah di mana-mana. Oleh karena itu bukan berarti kita lepas daripada itu. Bukan berarti kita tinggal dalam dunia tiga dimensi yang sama, walaupun dengan kacamata yang berbeda. Kacamatanya tuh bukan berarti kita terus udah tercerahkan, nggak butuh makan, atau bahkan nggak bisa dimakan sama macan. Kan tetap semua hukum semestanya mengalir sama, selaras, setara dengan siapapun. Kita dalam hidup ini masing-masing, tidak ada yang berbeda, semua masing-masing unik dan spesial di ranahnya masing-masing. Sehingga kalau sudah mengalami kesadaran, ya kita tidak lagi merasa lebih baik daripada yang lain. Tidak lagi merasa bahwa, oh karena aku sudah tercerahkan, maka hanya aku. Nah itu ego lagi. Maka disadari itu. Kadang jebakannya di situ. Kalau misalnya bertemu dengan guru spiritual pun, karena tadi pelarian dari pencarian ya, material dan spiritual, kalau kita bisa lihat pelarian orang yang mencari material, bukan berarti pencarian materinya salah, bukan berarti kita nggak boleh kaya, kita boleh kaya sebanyak-banyaknya, tetapi dasarnya dia mencari material karena apa? Kalau dari rasa kekurangan, bisa jadi masalah di kemudian hari. Dan kalau orang-orang yang akhirnya dia mencari pelarian ke spiritual, biasanya akhirnya dia tidak menyadari si pencarinya, diri sejatinya itu. Dia bergerak dari rasa kekurangan dan ego, maka kalau dia punya status di spiritual, menjadi guru, menjadi apapun yang kita sebut dengan, ya inilah ya, apa sih kalau sebutannya tuh di spiritual tuh coach atau dia pokoknya guru spiritual lah ya. Nah, akhirnya dia nanti akan memperdaya pengikutnya. Dia akan nanti lebih banyak bergerak dari sisi egoisnya. Dan ini yang terjadi sebenarnya. Makanya dari sini pesanku adalah paling penting tuh bukan soal label, bukan soal organisasi, bukan soal institusi, dan juga nih agak sensitif tapi aku mau sebutkan juga, bukan soal agamanya. Jadi kesadaran itu meliputi segala sesuatu dan bagian dari segala sesuatu itu adalah kesadaran. Oleh karena itu, dengan kita belajar kesadaran, sebenarnya kita kembali lagi ke jati luhurnya kita yang asli, yang being, yang bahkan infinite. Terlepas dari apapun yang telah tadi aku sampaikan, mungkin banyak kesalahan,
banyak juga kata-kata yang mungkin terselip karena ini juga bagian daripada form material kan. Kita terbentuk, terwujud menjadi kata-kata, menjadi bentuk. Jadi kesadaran itu sempurna, tapi kalau sudah dalam bentuk wujud, form, ada nama, ada identitas, ada material, itu jadi nggak sempurna. Tapi segala dari apapun bentuk dan wujud ketika nanti dalam keadaan utuh kembalinya, itulah kesadaran sejati yang sempurna. Terima kasih. Oleh karena itu, jika tidak ada pertanyaan kembali, aku izin untuk istirahat dan pamit. Ntar aku lihat ke bawah lagi. Terima kasih Om atas percayaan. Terima kasih Rahayu sama-sama. Rahayu, terima kasih ilmunya Mam ini ya, sama-sama juga dan terima kasih. Saya izin, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya.